Pemain Persib menunjukkan bahwa mereka memiliki mental yang luar biasa setelah di pertandingan sebelumnya kalah oleh Lion City Sailors. Persib bangkit dan meraih kemenangan besar saat away ke Madura United dengan skor akhir 4-1, 4 gol dari 4 pemain berbeda, yaitu Luciano Goicoechea, Federico Barba, William Barros, dan gol perdana Tom Haye hanya bisa dibalas 1 gol, itu pun melalui titik penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Balotelli. Skor akhir 4-1 untuk Persib Bandung. Secara statistik terlihat memang Persib unggul dari sisi tembakan, dari sisi penyerangan, walaupun untuk penguasaan bola hampir berimbang, tapi Madura sedikit lebih banyak gitu ya. Nah, kalau kita breakdown lagi di babak pertama dan babak kedua, terlihat bagaimana di babak pertama itu Persib jauh lebih menguasai pertandingan, baik secara ball possession maupun tembakan dan secara peluang gitu ya. Nah, di babak kedua Persibnya agak slow down sedikit, apalagi Maduranya juga meningkatkan intensitas serangan, sehingga penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh Madura, walaupun secara total tembakan itu Persib tetap lebih unggul. Jadi bola banyak dikuasai Madura di babak kedua ya, tapi untuk serangan tetap Persib lebih efektif. Nah, lalu seperti apa analisa pertandingannya yang lebih detail akan kita bahas. Jadi Persib melakukan apa, Madura melakukan apa, dan nanti di akhir ada satu catatan tentang debutnya dari Alvendra Dewangga. Dari starting line up seperti biasa 4-2-3-1. Yang menarik memang di sini adalah debut dari Dewangga di posisi bek kiri, yaitu karena biasanya di bek kanan kan diisi oleh Kang Rudianto atau Robi Darwis ya, dua-duanya lagi dipanggil ke timnas SEA Games. Frans Putros juga mungkin masih belum fit 100%, sehingga Bojan Hodak memakai Dewa sebagai bek sayap, dan digeser nih Eliano ke kanan dan Dewangga di kiri, karena Dewangga yang lebih dominan kaki kiri, jadi mungkin Bojan lebih confidence Dewa yang di kiri lalu Eliano yang di kanan. Lalu di posisi nomor 10 karena absennya Beckham, absennya Adam Alis, sehingga yang dipakai adalah Berginho yang bermain cukup baik di posisi nomor 10. Nah, yang menjadi catatan pertama adalah bagaimana rotasi posisi dari para pemain Persib ini berjalan dengan baik. Semakin semakin kompak, semakin cair gitu rotasi posisinya. Terutama di pertandingan kali ini Persib banyak menyerang dari sisi kanan, di mana di situ ada Eliano, William Barros, dan juga Berginho yang melakukan rotasi posisi yang membuka celah dari pertahanan Madura United. Nah, di sini kelihatan kecerdasan pemain Persib juga terlihat ya di sini. Di posisi ini sebenarnya udah ada tuh ruang kosongnya, tapi kalau William Barros ngasihnya sekarang, posisi Eliano itu belum pas lah, karena dia masih ada di belakang dari back sayapnya Madura, dan itu pun udah bisa ditebak lah sama back Madura untuk bisa posisi ke situ. Tapi Barrosnya tahan dulu, dia oper lagi ke Berginho. Nah, di posisi ini setelah udah enak baru diberikan kepada Eliano. Terciptalah peluang, namun Eliano-nya crossingnya kurang baik ya eksekusinya. Nah, ini juga momen kedua, terlihat bagaimana ketika Ramon Tangki drop ke tengah gitu ya, dan menarik backnya Madura, ada space kosong yang bisa dieksploitasi oleh Eliano dan juga Berginho di situ. Jadi ada rotasi posisi yang berjalan dengan baik, dan di sini pun lari dari Eliano dan Ramon membuat 3 pemain Madura itu kepancing nih, karena posisinya Berginho kayak udah mengumpan gitu, entah ke Ramon entah ke Eliano. Nah, mereka bergerak untuk menutup lari mereka berdua, sehingga malah ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Berginho untuk melakukan tendangan. Tendangannya bagus, sayang sekali hanya mengenai Mister Gawang gitu. Nah, ditambah juga di pertandingan kali ini adalah bagaimana lini tengah Madura itu tidak cukup kompak gitu ya strukturnya, posisinya, sehingga banyak ruang kosong di tengah yang justru yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Persib. Seperti terlihat di sini ketika Ramon berhasil mengambil bola dari back Madura, terlihat bagaimana William Barros di sisi half space di antar lininya Madura, jadi jarak antar lini Madura juga terlalu jauh. Nah, di sana dia kosong di lokasi yang berbahaya gitu ya, dan itu tidak ada pemain Madura yang mengejar gitu. Memang ini fase transisi, tapi tetap saja harusnya pemain Madura langsung bergegas untuk melakukan pressing. Nah, ini kan enggak, walaupun pada akhirnya pada serangan tersebut tidak terjadi peluang yang berbahaya, tapi itu sudah menjadi menjadi tanda bahwa lini tengah Madura itu tidak terlalu kuat di pertandingan kali ini. Hal itu yang menjadi awal mula gol pertamanya Persib adalah bagaimana, nah sekarang ini Berginho-nya geser ke kiri nih, karena serangan dimulai dari kiri. Dewangganya sedikit naik walaupun tidak terlalu ke depan ya. Nah, di sini Berginho-nya ikut ke arah kiri nih untuk overload sisi kiri.
dan itu menarik pemain tengahnya Madura yang asalnya posisinya di tengah. Dia tertarik ke Berginho dan dengan skillnya Berginho berhasil membalikan badan. Dia melihat Lucho posisinya kosong, dia berikan kepada Lucho dan Lucho melakukan tendangan roket ya, kandidat gol terbaik ini. Tendangannya sangat luar biasa dan terciptalah gol pertama dari Persib Bandung. Nah, lalu Maduranya seperti apa nih? Nah, kalau serangannya Madura terlihat adalah bagaimana mereka memanfaatkan Balotelli sebagai target man, dan di sini terlihat sih sebenarnya Balotelli itu secara strength, secara pergerakan, secara kecepatan pun sebenarnya cukup bagus dan dia sebenarnya oke nih untuk dijadikan target man. Di momen ini terlihat bagaimana para pemain Persib melakukan man to man marking ya. Nah, dan Balotelli-nya drop ke tengah untuk menerima bola dan dia tidak terjaga lah, praktis tidak terjaga. Dia berhasil menerima bola, dia berhasil membalikan badan, dia berhasil melindungi bola dan melakukan umpan terobosan ke sayap gitu ya. Dan ini menjadi awal mula tercipta peluang dari Madura yang berhasil dihalau oleh Alvendra Dewangga. Di pertandingan kali ini juga terlihat bagaimana sebenarnya peran dari Balotelli ini sangat baik ya sebagai target man. Namun yang menjadi kendala bagi Madura adalah bagaimana ketika Balotelli-nya drop ke tengah, itu tidak ada pemain di sisi central corridor yang memanfaatkan back Persib yang tertarik oleh dia gitu. Nah, oleh karena itu di babak kedua pelatih Madura memasukkan pemain-pemain cepat nih. Dia memasukkan Aji Kusuma dan juga Ahmad Noviandani untuk melengkapi lulinya. Jadi lini penyerangan yang Madura itu ada satu Balotelli yang strength-nya bagus dan juga 3 pemain yang memiliki kecepatan gitu ya. Terutama untuk Aji Kusuma, dengan masuknya dia, jadi posisi di depan itu Madura seperti bermain dengan 2 striker, di mana salah satu strikernya suka drop ke tengah nih, dan itu yang dilakukan oleh Balotelli. Terlihat di momen ini di mana ketika Balotelli-nya drop ke tengah, itu masih ada satu pemain nih di depan Aji Kusuma sebagai striker. Dan hal itu yang dan dia juga pergerakan pergerakan di depannya pun sangat bagus. Nah, itu yang menjadi peluang bagus sebenarnya ketika umpan terobosannya Balotelli menemui si Aji Kusuma dan dia berhasil melakukan tendangan yang masih bisa di-save oleh Teja Paku Alam gitu. Nah, selain itu memang Madura juga mencoba membuat lini tengahnya central koridornya Persib itu kosong dengan cara dia empat strikernya itu posisinya advance ke depan sehingga back Persib harus melakukan man to man ke sana. Sehingga di sini posisinya adalah ketika Lulinya 1 lawan 1 melawan Luciano Guaisochea, dan ketika Luconya itu berhasil dilewati, ada space kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Lulinya. Nah, di sini namun pada momen yang tepat berhasil ditutup oleh Mark Locke dan juga umpannya berhasil dipotong oleh Patricio Matricardi gitu ya. Nah, di sini juga terlihat bagaimana usaha dari pemain Madura untuk membuat central koridornya Persib itu kosong. Di sini ketika Balotelli bergerak ke wing space gitu ya, dan dia dijaga oleh satu pemain ini Frans Putros gitu ya. Akhirnya lini tengah diisi oleh Mark Locke. Nah, ketika satu pemain Lulinya ini juga ke wing space lagi dan Aji Kusuma masuk ke central koridor, langsung dimarking lagi oleh Patricio Matricardi sehingga gagal lagi serangan Madura. Dan terlihat jadi bagaimana intensi dari Madura itu untuk ingin menyerang dari sisi tengah juga dengan melakukan rotasi posisi juga sebenarnya. Namun awareness dari para pemain Persib cukup bagus dalam menutup rencana tersebut sehingga gagallah peluang-peluang dari Madura. Dengan Madura merubah strategi di babak kedua dengan memasukkan Aji Kusuma sehingga menjadi 2 striker, otomatis lini tengahnya yang di babak pertama pun sudah mudah ditembus ya melalui sisi tengah, ini semakin mudah lagi untuk ditembus oleh para pemain Persib. Nah, di sini terlihat lagi-lagi kombinasi dari sisi kanan gitu ya. Jadi ketika Eliano Barros memberikan umpan kepada Berginho, terlihat Berginho-nya sendiri nih di half space, padahal ada 2 pemain tadi dari Madura di belakang. Bisa tuh dia melakukan defensive action kepada Berginho, entah itu hanya melakukan cover gitu ya atau melakukan intercept, tapi tidak dilakukan sehingga Berginho-nya memiliki ruang di sisi half space dan dia melakukan eksekusi yang sayangnya masih melebar. Dan itu juga menjadi awal mula terciptanya gol ketiga dari Persib, bagaimana Dini Tom Haye sudah masuk dia di pertengahan babak kedua dan memberikan umpan yang luar biasa gitu ya kepada pergerakan Berginho ke central koridor. Berhasil dihalau oleh pemain Madura, namun di sini juga kelihatan bagaimana keinginan kuat dari William Barros ya untuk mencetak gol sehingga dia berhasil merebut bola dan menciptakan gol 3-1 untuk Persib Bandung. Begitupun di gol keempat bisa dilihat ya bagaimana begitu mudahnya Persib hanya dengan melakukan satu umpan yang simple sebenarnya dari Mark Locke kepada Lucho gitu ya.
itu udah bisa membuat Persib itu bebas di tengah gitu ya. Ada 2 pemain tuh dari Madura yang ada di tengah, dia bisa tuh melakukan sprint, bisa untuk menutup ruang gitu ya yang kosong, tapi mereka jogging aja gitu ya. Jadi akhirnya tidak terjaga Luconya, sehingga dengan bebas dia berkreasi memberikan umpan kepada Berginho yang terakhir diberikan kepada Tom Haye, dan terciptalah gol keempat gitu ya. Dan bukan cuma skema setup gitu ya, untuk skema transisi bertahannya pun sangat lambat. Ini pemain Madura di tengah bisa terlihat ya, ketika serangan dia gagal, bola diambil oleh Tom Haye, itu pun pemain Maduranya nggak ada yang sprint gitu. Jadi untuk mundur ke belakang, transisi bertahannya pun bisa dibilang lambat lah ya gitu. Memang di peluang kali ini tidak menjadi gol gitu ya, tapi itu udah menjelaskan lah bagaimana lini tengahnya Madura itu di pertandingan kali ini tuh sangat lemah lah ya gitu ya. Nah, di poin terakhir adalah tentang debutnya Dewangga. Jadi ya overall permainannya Dewangga patut diacungi jempol lah ya. Dilihat dari komentar-komentar di di internet juga positif semua gitu menyambut debutnya dari Dewangga, dan memang terlihat sangat solid Dewangga di lini belakang. Ada beberapa momen, yang pertama ini ya, di awal-awal Persib bermain dengan highline defense, otomatis ya sama seperti ketika lawan Lion City Sailors, banyak umpan yang diberikan ke belakang lini. Nah, di sini ada peluang yang diberikan ke sisinya Dewangga, dia dalam keadaan terpressure ya oleh satu pemain Madura yang melakukan lari. Itu kalau misalkan dia salah keputusan, entah itu misalkan dia back pass gitu ya, atau entah dia clearance tapi kerebut atau gimana, bisa berbahaya juga. Tapi di sini dia melakukan defensive action yang bagus sehingga dia dilanggar dan peluangnya gagal. Di peluang ini lebih terlihat lagi bagaimana timing dan pengambilan keputusan dari Dewangga sangat tepat ketika posisi serangan balik dari Madura ya. Pemain Persib belum melakukan struktur pertahanannya, belum kompak gitu ya, tapi dia berhasil membaca arah umpan dan melakukan tackle yang malah berbalik lagi menjadi serangannya Persib gitu. Nah, jadi secara pertahanan kokoh lah, dan memang instruksi dari Bojan terlihat bagaimana Dewangga itu untuk fokus ke arah pertahanan dulu, nggak usah ikut maju ke depan. Padahal kalau ngomongin naluri ya dan kemampuan gitu Dewangga untuk melakukan overlap sangat terbuka sebenarnya, apalagi itu kan sisi kiri ya, sisi kaki terkuatnya. Mungkin Bojan juga mau main aman dulu nih, jadi instruksi ke Dewangganya play safe dulu lah gitu ya. Misalkan instruksinya untuk overlap ternyata kena serangan balik dan dari posisinya Dewangga, wah udah kebayang lah. Bojan udah tahu lah bagaimana netizen dalam membuli pemain yang bermain jelek gitu. Nah, mungkin dia mau menjaga itu dan Dewangga menjalankan tugasnya dengan baik. Namun memang dari sisi attackingnya bisa perlu di develop dengan semakin nanti bertambah main. Nah, di posisi ini terlihat ya, Dewangga membantu serangan, Sadil menerima bola di sisi half space, dan kelihatan nih back yang menjaga Dewangga itu lagi ngelihat bola. Sebenarnya bisa aja Dewangga melakukan overlap untuk menambah opsi serangan. Nah, kalau dia ada di situ, udah posisinya udah 2 lawan 1, terbuka sekali untuk melakukan umpan crossing yang lebih mematikan sebenarnya. Namun sayang Dewangga memilih untuk stay di posisinya, dan Sadil sendirian melakukan crossing yang pada akhirnya gagal gitu. Jadi itu yang bisa kita analisa. Pertama tentang rotasi posisi pemain Persib yang pertandingan semakin cair gitu ya. Lalu ditambah juga memang lini tengah Madura yang banyak bolongnya nih di sini. Lalu dari Maduranya sendiri bagaimana mereka memanfaatkan Balotelli sebagai target man yang sebenarnya bermain cukup bagus ya untuk instruksi yang seperti itu gitu ya. Namun memang lini pertahanan Persib pun bermain dengan baik dengan fokus yang cukup bagus gitu ya. Dan terakhir tadi ada sedikit komentar tentang debutnya Dewangga yang bisa dibilang memuaskan lah gitu. Jadi kemenangan yang sangat penting buat Persib, secara skor juga pasti bikin kepercayaan diri semakin tinggi, dan juga bobotoh yang mungkin tadinya khawatir, wah ketika kita mau ada jadwal berat nih Persib malah kalah, bisa jadi Persib akan drop, ternyata tidak gitu ya. Dan yang paling penting menang besar, dan Bojan Bojan bisa mengistirahatkan beberapa pemain penting. Dari depan, Andrew Jung di pertandingan kali ini nggak main sama sekali, ada kabar juga dia cedera ringan, mudah-mudahan nanti fit lawan Borneo. Dan kelihatan juga Ramon Tanki ya, walaupun lagi-lagi belum mencetak gol, tapi di sini terlihat menurut saya sih dia bermain sangat bagus. Dalam dia membuka ruang, dalam dia melakukan rotasi posisi, dalam dia melakukan assist gitu ya. Ada 2 peluang yang hampir dia melakukan assist kepada Berginho gitu ya. Dan dia diganti di menit 60-an gitu. Sebenarnya
awalnya dikira Ramon akan main 90 menit gitu ya, karena tidak ada Jung sebagai pengganti. Biasanya kan Bojan striker pertama main biasanya 75 menit ke atas lah baru diganti gitu. Nah ini di menit 60-an udah diganti. Sebenarnya kalau saya melihatnya itu bukan hukuman dari Bojan karena Ramon tengah gol ke Dewey. Kalau saya lihat itu adalah upaya dari Bojan untuk menyimpan tenaga karena dia dikhawatirkan Andrew Jung belum siap melawan Borneo gitu ya. Jadi Ramonnya pun menit bermainnya dilimitasi gitu di pertandingan kali ini. Jadi cukup 60-an menit Ramon diganti untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Lalu di tengah juga Tom Haye bisa istirahat lebih dari 45 menit ya, dia baru masuk di menit 60-an. Terus juga di belakang juga Frans Putros bisa istirahat, Barba juga sama Matrikardi bergantian bisa istirahat. Jadi patut disyukuri gitu, pertandingan kemarin itu bukan cuma dari skornya yang besar, tapi juga adalah bagaimana rotasi Persib berhasil gitu ya, rotasi pemainnya itu berhasil. Jadi walaupun dirotasi tapi tetap menang gitu ya, dan tetap bermain dengan baik gitu ya. Itu tandanya secara sistem udah mulai pada paham nih pemain-pemain Persib. Jadi tidak terpaku harus ini harus itu gitu ya. Tom Haye yang selama ini bermain sangat luar biasa, ternyata ketika digantikan oleh Lucho gitu ya, sistemnya juga berjalan dengan baik. Jadi patut disyukuri. Nah, pertandingan berikutnya semakin berat lagi, lawan Borneo, lawan Bangkok United. Nah itu 2 pertandingan yang sangat penting. Mudah-mudahan Persib juga diberi kemenangan ya, sehingga menjaga peluangnya baik di Liga 1 maupun di ACL League 2. Jadi itu aja analisa buat pertandingan kali ini. Terima kasih teman-teman.